Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat datang dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam pada pekan ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa berdoa sebelum belajar. Baik anak-anak, dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang Wali Songo. Akan tetapi, kita harus tahu terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya memahami biografi para tokoh Wali Songo dan perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Adapun kompetensi dasarnya, yang pertama, menghayati nilai-nilai perjuangan Wali Songo dan lain-lain dalam mensyiarkan Islam. Yang kedua, meneladani sikap istiqomah seperti dicontohkan oleh Wali Songo dan lain-lain. Yang pertama, kita harus tahu terlebih dahulu pengertian dari Wali Songo. Dan ada 4 pendapat tentang pengertian Wali Songo. Yang pertama, mengatakan bahwa Wali Songo adalah wali yang 9, yang menandakan jumlah wali yang ada 9. Dan yang kedua, menyebutkan bahwa kata Songo atau Sanga berasal dari kata Sana, yang dalam bahasa Arab berarti mulia. Dan yang ketiga, menyebut kata Sanga berasal dari bahasa Jawa yang berarti tempat. Dan yang keempat, mengatakan bahwa Wali Songo adalah sebuah majelis dakwah di Nusantara yang meliputi Indonesia, Malaysia, dan sekitarnya. Yang pertama kali didirikan oleh Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1404 Masehi atau 808 Hijriah. Adapun wali yang pertama adalah Sunan Gresik. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, dia inilah wali pertama yang datang ke Jawa Timur pada abad ke-13 dan menyiarkan Islam di Gresik. Lalu pada saat beliau wafat, beliau dimakamkan di Gresik, Jawa Timur. Sunan Gresik dianggap sebagai wali pertama yang mendakwahkan Islam di Jawa. Beliau wafat pada tahun 1419 Masehi atau 882 Hijriah. Selanjutnya ada Sunan Ampel. Sunan Ampel atau Raden Rahmat menyiarkan Islam di Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Beliau merupakan perancang masjid di Demak. Sunan Ampel bernama asli Raden Rahmat. Beliau merupakan keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad SAW. Sunan Ampel dilahirkan di Aceh pada tahun 1401 Masehi. Sunan Ampel adalah sesepuh para wali lainnya. Pesantrennya bertempat di Ampel, Denta, Surabaya, dan merupakan salah satu pusat penyebaran agama Islam tertua di Jawa. Selanjutnya ada Sunan Derajat. Sunan Derajat atau Saripudin merupakan anak dari Sunan Ampel. Beliau menyiarkan agama di sekitar Surabaya. Beliau adalah seorang sunan yang sangat berjiwa sosial. Selanjutnya ada Sunan Bonang. Sunan Bonang atau Makdum Ibrahim merupakan putra dari Sunan Ampel yang lahir tahun 1465. Beliau menyiarkan Islam di Tuban, Lasem, dan juga Rembang. Selanjutnya ada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga atau Raden Mas Said alias Jaka Said merupakan murid dari Sunan Bonang yang menyiarkan Islam di Jawa Tengah. Selanjutnya ada Sunan Giri. Sunan Giri atau Raden Paku menyiarkan Islam di luar Jawa, yaitu Madura, Bawain, Nusa Tenggara, dan juga Maluku. Sunan Giri merupakan murid dari Sunan Ampel dan saudara seperguruan dari Sunan Bonang yang ahli fikih dan menguasai ilmu falak.
Selanjutnya ada Sunan Kudus. Sunan Kudus atau Ja'far Shodiq menyiarkan Islam di Kudus, Jawa Tengah, lahir pada abad ke-15. Sunan Kudus memiliki peran yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak, yaitu sebagai panglima perang, penasihat Sultan Demak, dan mursyid Thariqah dan hakim peradilan negara. Selanjutnya ada Sunan Muria. Sunan Muria atau Raden Umar Said menyiarkan Islam di lereng Gunung Muria, Jawa Tengah. Beliau menyebarkan Islam dengan menggunakan sarana gamelan, wayang, serta kesenian lainnya. Selanjutnya Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah menyiarkan Islam di Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon. Beliau merupakan seorang pemimpin yang berjiwa besar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian paham dan semoga bermanfaat buat kalian. Adapun pesan saya buat kalian, jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga jarak, jangan lupa cuci tangan, dan juga pakai masker. Semoga kita sama-sama selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.